Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Hadi Wicaksono, mahasiswa semester 2 dari program Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan eh, sistem manajemen stok gudang supermarket digital untuk UTS Fundamental Struktur Data. Oke. Sistem manajemen stok gudang supermarket digital. Yang pertama itu memetakan kebutuhan sistem ke konsep struktur data untuk operasional distribusi yang efisien. Yaitu ada 5. Yang pertama itu pencatatan barang masuk menggunakan struct, karena alasannya yaitu untuk mengelompokkan tipe data yang banyak dalam satu objek. Terus dalam antrian distribusi menggunakan tipe data queue karena konsep first in first out untuk permintaan distribusi ke rak. Terus yang ketiga itu pembatalan transaksi menggunakan stack karena konsep LIFO, last in first out, cocok untuk fungsi undo dan koreksi stok. Terus yang keempat, stok dinamis itu menggunakan link list supaya efisien dalam penambahan ataupun penghapusan stok. Terus yang kelima yaitu modularitas dan struktur supaya sistem dapat berjalan dengan lancar, yaitu menggunakan abstrak data type yang alasannya untuk memisahkan definisi operasi dan implementasi data. Terus untuk fitur program Python-nya yaitu ini pertama, untuk barang itu menggunakan struct class barang. Kenapa di sini ada kelas distribusi dan transaksi padahal distribusi menggunakan queue, sedangkan transaksi itu menggunakan stack? Karena kita menggunakan abstrak data type, kelas distribusi dan transaksi itu memiliki fungsi menjadi wadahnya atau kontainer data yang tujuannya untuk atribut data saja, sedangkan pengoperasiannya, sistem pengoperasinya itu tetap menggunakan queue distribusi dan juga stack transaksi. Terus karena kita menggunakan abstrak data type, kita harus mendefinisikan metodenya dulu. Abstrak metode setiap tipe data, yaitu stock, stack. Stock itu a link list, queue itu untuk distribusinya, dan stack itu untuk transaksinya. Ini sistem utamanya. Menu, jika masuk ke menu pertama yaitu penambahan barang, pencatatan barang masuk ini. Terus menu yang kedua yaitu distribusi, menu yang ketiga transaksi, menu keempat stok. Dan ini fungsi menu yang utamanya. Jika di run akan seperti ini. Oke, seperti ini. Jika kita masuk ke menu catatan barang masuk,
ada dua fungsi, tambah barang baru dan tambah stok barang yang sudah ada. Jika ke menu kedua yaitu antrian distribusi, kita akan membuat permintaan distribusi, terus memprosesnya yang bisa disebut DQ. Kalau yang menambahkan permintaan atau membuat permintaan itu NQ. Sedangkan terus ada untuk melihat antrian, misalnya jika antrian yang pertama sudah selesai, antrian yang selanjutnya apa gitu hingga yang terakhir. Terus yang menu ketiga itu riwayat, dan untuk melihat riwayat transaksi apa yang terjadi gitu, misalnya penambahan barang atau pembuatan distribusi, pemrosesan distribusi gitu. Terus untuk transaksi terakhir yang misalnya transaksi terakhir itu pendistribusian, proses distribusi. Nanti proses distribusi itu diundo, jadi distribusinya tidak jadi gitu. Terus yang keempat, menu 4 itu manajemen stok, untuk melihat stok tentu saja. Terus mencari barang dengan menggunakan ID tentunya jika sudah ada. Nanti yang ketiga yaitu menghapus barang, seluruh barang. Oke. Semuanya ada ya dalam fitur utama tadi, seperti pencatatan barang ada, antrian distribusi ada, untuk transaksi terakhir ada, dan penyimpanan stok dinamis itu juga ada. Yang selanjutnya itu scanner, kalau nggak salah itu skenario barang masuk, misalnya barang A masuk 10 unit, barang B masuk 5 unit, dan barang C masuk 8 unit. Terus permintaan distribusi itu ada rak 1, rak 2, rak 3, dan terjadi kesalahan input misalnya. Terus antrian distribusi menggunakan queue karena memiliki konsep first in first out. Misalnya pembuatan rak pertama masuk, rak kedua, terus pembuatan yang kedua rak 2 mengikutinya, terus rak 3 di belakang. Nah, ketika melakukan proses pendistribusian atau DQ, maka yang diproses yaitu rak pertama dulu, sehingga urutan distribusi menjadi adil dan mencegah tumpang tindih pesanan. Terus penyimpanan histori dengan stack yaitu dengan karena prinsip LIFO, last in first out. Jadi setiap misalnya transaksi itu menyimpan salinan atau kita sebut fungsi snapshot. Terus jika ingin melakukan fungsinya yaitu fitur undo, maka posisi paling atas yang akan dilakukan. Contohnya yaitu jika dilakukan pembatalan transaksi barang yang terakhir, karena yang diinput tadi yang barang terakhir barang C, maka barang C yang akan dibatalkan karena barang C yang terakhir masuk tuh. Terus ini alurnya bisa sebut, misalnya
untuk melihat kondisi, misalnya kondisi akhir stok barang, misalnya barang C dibatalkan, terus dan barang A itu didistribusikan ke rak 1. Itu input awalnya stok A 10, stok B-nya B 5, stok C-nya 8. Terus mengaktifkan fungsi undo, maka barang C yang dihapus dari link list stok sehingga hasilnya jadi A-nya 10, B-nya 5, dan C-nya 10. Kondisi akhir stok itu pada barang A bisa bervariatif karena rak satunya, perubahan rak satunya itu belum bisa kita tentukan. Misalnya ingin diambil semua atau diproses semua, berarti kan 10 dikurang n-nya diganti jadi 10, jadi kondisi akhir ya 0. Sedangkan barang B tidak ada perubahan, dan barang C karena dibatalkan dengan fungsi undo jadi 0 atau dihapus. Selanjutnya itu kombinasi atau sinergi struktur data dari linked list, queue, dan stack dalam program gudang itu membuat kombinasi yang optimal sehingga manajemen gudang menjadi efisien dan terstruktur, karena linked list berperan sebagai pusat data stok. Fungsinya efisien karena perubahan dinamis, karena ada barang masuk dan barang keluar. Terus queue untuk mengatur alur distribusi dengan konsep FIFO, jadi distribusi menjadi adil. Terus stack untuk riwayat dan pengamanan undo, sehingga jika ada transaksi yang dibatalkan, pemulihan bisa cepat dalam sistem. Terus tipe data array versus linked list dalam skala program gudang skala besar. Itu linked list lebih unggul karena fleksibilitas manajemen memori, tidak perlu menggeser data, dan efisien untuk ribuan barang. Sedangkan array kurang efisien karena lambat saat menghapus barang data di tengah daftar, karena harus menggeser ribuan data di belakangnya. Lalu memori yang tidak fleksibilitas, karena linked list itu karena linked list menggunakan node, sehingga memori akan diambil jika dibutuhkan saja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.